Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan bahas tentang permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan atau ingin dibeli, yang diminta oleh siapa? Oleh konsumen pada berbagai tingkat harga, tempat dan waktu tertentu. Hingga permintaan ini datangnya dari konsumen, ya. Tadi secara pengertian dikatakan sejumlah barang atau jasa yang diinginkan atau ingin dibeli atau diminta oleh siapa? Oleh konsumen. Nah, faktor yang mempengaruhi permintaan, tentu saja permintaan ini tidak datang sendirinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jadi, sesuai dengan hukum permintaan, ya, semakin tinggi tingkat harga maka permintaannya akan semakin berkurang. Bagi kalau harganya turun maka permintaannya akan bertambah. Yang kedua adalah harga barang substitusi atau komplementer. Substitusi adalah harga barang pengganti, dan komplementer adalah barang pelengkap. Ini juga akan mempengaruhi permintaan akan barang tersebut. Yang ketiga adalah pendapatan masyarakat. Ya, jelas semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka permintaan akan barang akan semakin tinggi. Yang keempat, intensitas kebutuhan. Seberapa penting kebutuhan tersebut? Semakin tinggi intensitasnya maka kebutuhannya akan semakin tinggi. Sebaliknya akan semakin rendah. Yang kelima, pertambahan penduduk. Ya, semakin tinggi pertambahan penduduknya, semakin banyak penduduk maka semakin banyak permintaannya. Jelas akan mempengaruhi permintaan. Yang keenam, selera. Ya, selera jelas akan mempengaruhi, ya. Orang Jawa dengan orang Sunda beda. Jelas akan mempengaruhi permintaan dari orang Jawa dengan orang Sunda tersebut yang berbeda. Yang terakhir adalah tradisi atau budaya. Karena budaya berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap pola hidup, yang akan berpengaruh terhadap kebutuhan tiap-tiap orang. Selanjutnya adalah macam-macam permintaan. Macam-macam permintaan. Yang pertama, berdasarkan daya belinya. Berdasarkan daya belinya, permintaan ini terbagi menjadi permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Apa itu permintaan efektif? Itu adalah permintaan yang disertai dengan daya beli. Dengan permintaan potensial, adalah permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Dengan permintaan absolut adalah permintaan yang tidak didukung daya beli. Ya. Jadi kalau efektif itu ada permintaan, ada disertai dengan kemampuan daya beli. Kemampuan daya belinya ada, potensial. Permintaannya ada, ya. Permintaannya ada, dan disertai dengan kemampuan daya beli, tapi tidak melakukan transaksi. Beda dengan efektif. Kalau efektif melakukan transaksi, terjadi transaksi. Ya, dengan absolut tidak didukung oleh daya beli, hanya keinginan aja, tidak didukung oleh kemampuan daya beli. Dilihat dari nyata konsumennya, permintaan itu terbagi menjadi permintaan konsumen, permintaan pengusaha, permintaan pemerintah, dan permintaan luar negeri. Ya, permintaan konsumen adalah permintaan yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat secara umum. Pengusaha, permintaan pengusaha berarti permintaan yang berasal dari pemerintah, ya, atau pengusaha permintaan pengusaha dengan berasal dari pengusaha, ya, melakukan kegiatan usaha, produksi dalam hal ini. Permintaan pemerintah atau permintaan yang berasal dari pemerintah untuk agar roda pemerintahan berjalan, tentunya membutuhkan barang-barang dan jasa yang menimbulkan permintaan pemerintah. Yang keempat adalah permintaan luar negeri, atau permintaan yang berasal dari masyarakat luar negeri, ya, ekspor impor. Yang ketiga, berdasarkan jumlah permintaannya, permintaan terbagi menjadi permintaan perorangan dan permintaan kolektif. Permintaan perorangan, permintaan yang berasal dari orang perorangan. Kolektif adalah permintaan beberapa orang, ya, masyarakat secara umum. Itu permintaan kolektif. Misalkan permintaan akan jembatan, jalan raya, itu adalah kolektif. Beda dengan yang pangan, papan adalah permintaan perorangan.
Permintaan, hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, jika harga suatu barang naik, maka permintaan barang atau jasa tersebut akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang atau jasa itu turun, maka permintaan akan barang dan jasa tersebut akan naik. Dengan kata lain, hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta bersifat berbanding terbalik. Mengapa berbanding terbalik? Karena kalau harga barangnya naik, maka permintaannya akan turun, atau sebaliknya. Nah, rumus yang digunakan yaitu rumus linear, yaitu QD sama dengan A plus BP, di mana B-nya adalah lebih kecil dari 0, atau dengan kata lain min B-nya ini ya. Dan apabila digambarkan dalam bentuk kurva, maka dia akan berbentuk kurva yang mengarah dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini ya. Itu saja barangkali yang bisa dijelaskan mengenai permintaan. Mudah-mudahan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.